Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat kawan-kawan. Kali ini saya mau mencoba mengganti tremolo gitar elektrik ini ya. Jadi ini mau di-upgrade dari Floyd Rose yang lisensi ke Floyd Rose yang spesial. Nah, ini kita unboxing baru ini ya. Ini lumayan jauh berbeda ya, yang lisensi dengan yang spesial. Satu dari ya harga yang spesial ini bisa 2 kali lipat daripada yang lisensi ya. Terus dari bobotnya juga, terus dari ya finishing finishing akhir dari produk ini juga sudah oke. Nah, ini kelengkapannya sudah satu set ya, mulai dari pernya, terus penyangkut pernya yang di bodi, ada kunci L. Nih kita coba handle-nya. Nah, ini handle-nya sudah presisi ya, jadi enggak, ya koplak-koplaknya udah hampir nggak ada ya, cukup presisi jadi nggak longgar dia. Oke, kita proses ke pemasangannya. Ini yang pertama itu, ini yang perlu diketahui ya buat yang mau upgrade ke Floyd Rose spesial. Jadi tiang pivotnya itu jaraknya sudah sama, tapi untuk ukuran pivotnya itu dia berbeda ya, lebih besar yang Floyd Rose spesial. Jadi mau nggak mau yang lama itu kita bongkar dulu. Nah, ini cara ngebongkarnya. Karena tiang pivot itu posisinya di apa ya, di tepian kayu, jadi kita ngebukanya itu harus hati-hati ya, buat ngejaga kayunya itu agar tidak pecah. Nah, ini kalau saya pribadi sih cara ngelepasnya itu, jadi selongsong pivotnya itu yang masih ditanam itu saya tempelin pemanas solder ini ya. Ini kita panasin dulu ya, tinggal dulu lah sebatang rokok. Nah, kalau udah panas, nah ini saya semprotin cairan WD ya. Nah, setelah cairan WD ini agak menyerap, jadi proses pelepasannya itu bodi gitar kita kita alasin pakai kain ya agar tidak lecet. Nah, untuk posisi linggis dengan tiang pivotnya itu jangan miring ya, agar kayunya itu tidak pecah. Jadi kalau tiang pivotnya itu sudah keluar agak banyak ke atas, kita masukin lagi supaya posisi linggis dengan tiang pivotnya itu lurus. Nah, seperti ini. Untuk proses pemasangan pivot yang barunya juga ini selongsongnya sama, saya kasih cairan pelumas WD juga ya. Nah, ini dia selongsong pivotnya itu ada permukaan yang rata nih ya, yang kita lihat dulu ini permukaan selongsong pivotnya. Nah, ini bagian yang ini untuk dipendam ke dalam kayu, dan permukaan yang ratanya itu bagian atas ya.
Jadi untuk pemasangan selongsong pivotnya ini, tiang pivotnya itu wajib dilepas ya. Jadi yang digetok itu atau dipukul dengan kayu itu cukup selongsongnya aja. Khawatirnya tiang pivotnya kalau dipasang itu ikut digetok, dratnya itu akan rusak. Proses pemasangan yang kedua juga sama ya prosesnya. Kalau menurut saya sih untuk Tremolo yang Floyd Rose ini kualitasnya ya sudah, kalau menurut saya ya sudah medium lah, sudah lumayan. Jadi untuk tiang pivotnya juga itu sudut untuk meletakkan tremolo dengan tiang pivotnya itu sudah benar ya sudutnya. Jadi lengan ayunnya itu sudah lebih stabil. Nah ini sudah terpasang tiang pivotnya, maksud saya selongsong pivotnya. Nah ini sudah rata dengan permukaan kayu ya, dia harus sejajar dengan permukaan kayu. Nah ini untuk tiang pivotnya sendiri kita kasih gemuk ya. Ya tujuannya sih agar tidak mudah karat, tidak mudah aus. Soalnya nanti pada waktu penyetelan tinggi tremolo atau pendeknya itu, drat ini akan diputar di bawah tekanan senar ya. Jadi gemuk ini tujuannya untuk ya meringankan putaran dratnya itu karena di bawah tekanan senar yang cukup kencang ya. Nah ini sudah terpasang, kita tes. Nah ini memang sama persis ya untuk jarak tiang pivotnya itu, dia sudah langsung ngepas, tinggal diatur tinggi atau rendahnya aja nih. Kalau versi saya sih tremolo itu saya pasang untuk settingan normal, body tremolo itu saya sejajarkan dengan body kayu ya. Jadi nanti untuk setelannya itu tinggal mau dibikin nungging atau dibikin jungkit itu tinggal terserah di pengaturan pernya aja. Tapi kalau untuk posisi awal saya sejajarkan dengan body gitar. Ini kita pindah ke bagian belakang gitar. Ini juga tanggung lah, satu set saya ganti semua karena memang ada perbedaan juga. Takutnya kalau yang ini pakai yang lama, tremolonya baru, malah bukan sesuai ukurannya ya. Ini dari skrupnya aja beda, sudah lebih besar yang Floyd Rose Special. Nah ini untuk penyangkut senarnya yang di body juga sudah lebih tebal ya, platnya lebih kokoh lah intinya. Untuk pemasangan drat-drat menggunakan mesin bor tangan ini, kalau bisa sih harusnya sih menggunakan obeng manual ya.
karena ini waduh keburu mau dipakai konser di tempat kami di RT sebelah ini, jadi buru-buru. Ini sekarang kita lepas kabel kabel groundnya ya, nanti kita sambung lagi setelah rapi. Nah, ini sedikit informasi yang saya tahu soal tremolo ya. Jadi tremolo ini salah satu bagiannya itu ada sadelnya ya. Sadel itu untuk meletakkan senar, dan sadel ini terhubung oleh 3 skrup ya. Skrup yang pertama ini untuk menyetel tinggi rendahnya nada ya. Kalau pengunci senar yang di ujung neck itu sudah dikunci, jadi nyetel nadanya itu di skrup yang atas ini. Nah, ini untuk pengunci sadel yang depan itu, jadi nanti begitu senar dicuning itu, kalau di senar loss itu kita sudah tuning, kita tekan di oktav pertama itu misalnya ada selisih tinggi atau lebih rendah. Nah, disinilah untuk menyetelnya ya. Kalau saya peletakan pertama itu ini karena ada 3 ya, saya pakai yang tengah-tengah dulu. Jadi nanti kalau lebih tinggi kita mundurin, kalau lebih rendah kita majuin. Jadi prinsipnya sih, kalau senar itu kita pendekin, dia suaranya akan lebih tinggi. Kalau senar itu jaraknya kita bentangin lebih panjang, itu akan lebih rendah. Ini kita pasang pernya. Kalau versi saya sih seperti ini ya, masang pernya itu. Jadi dia mengerucut ke depan. Mungkin kalau yang lain ada informasi atau teori-teori yang lainnya, mungkin bisa dibantu komen atau dikritik, ini mungkin saya salah atau gimana. Ya ini versi saya aja ya seperti ini. Soalnya memang dari penyangkut senarnya aja itu ada pilihannya ya, mau sejajar, mau dibikin kerucut juga bisa. Ini juga tanggung lah, saya pasang juga ya. Jadi biar satu set full semua diganti. Ini karena ada perbedaan lubang skrup yang lama dengan yang baru. Jadi lubang skrup yang lamanya itu sudah saya tutup. Nah, ini saya bikin baru lagi supaya nggak goyang ya dengan lubang yang baru. Dengan lubang barunya itu lebih kencang dia nyekrupnya. Ini sekedar informasi buat abang-abang nanti yang misalnya mau mengganti menggunakan alat-alat bor seperti ini. Ini kalau bisa torsinya itu dikecilin ya, takutnya bablas ini. Ya mungkin kalau yang sudah peeling mungkin sudah paham lah.
Jadi di bornya itu memang ada setelan buat tenaga bor ya. Ini kita bersihkan dulu sisa-sisa lem atau sisa-sisa kayu boran tadi agar tidak mengganjal ya. Nah ini dia torsinya itu dikecilin nih ya abang-abang ya, jangan sampai bablas, nanti sayang gitarnya nih. Kalau nggak piling aja lah, kalau udah mendekati kenceng nih bautnya diganti aja pakai obeng manual. Ini sekarang kita pastikan dulu ya, jadi skrup tadi itu sudah masuk semua. Nah ini lancar, tidak ada yang mengganjal. Selanjutnya kita pasang senar-senarnya ini ya, kita sudah hampir selesai. Satu lagi ini yang sangat berpengaruh dari kualitas tremolo itu, jadi di pin penjepit senar ini nih, penjepit senar ini yang pin kecil itu bahan pembuatannya itu sangat pengaruh pada saat ngejepit senarnya ya. Jadi kalau yang abal-abal itu senarnya sering mulur, aduh capek dah itu, kadang mulur bahkan sampai lepas karena dia bahannya itu enggak ngegigit ke senar. Nah kalau yang spesial ini udah oke lah, udah lumayan. Kita kencengin dulu senarnya. Sudah selesai ya, kita tes, kita coba. Pertama itu kita tuning dulu. Nah ini sudah saya bypass ya, di efek gitarnya kebetulan sudah ada tuningnya. Untuk senar satu sudah sudah pas di E ya. B nya itu kita setel dulu. Ini sebelum kita kunci ya, pengunci senar di bagian neck gitarnya itu atau yang di ujung stang gitarnya itu belum kita kunci. Jadi kita standarin dulu, kita tuning dulu nih semua senar. Nah kalau sudah di tuning, ini kita bisa kunci ya pengunci senar yang di depannya. Ya tujuannya sih ini kita mau tahu nih tremolonya ini stabil apa enggak ya. Nah ini sudah dalam keadaan terkunci ya gitarnya. Kita akan coba nih handle-nya kita maksimalin, goyang-goyang ke up down-nya itu kita korok-korok ya. Ya silahkan dinilai sendiri dah di sini. Ini memang suaranya suara real ya, suara langsing ini. Suara R-nya juga ya, coba cek suara R-nya. Sebetulnya sih ini saya harusnya dratnya itu dikencengin dulu baru
digeterin. Nah, ini sekarang kita coba tuning lagi ya setelah tremolonya itu di up down secara maksimal. Kita coba senar satunya aman, senar duanya naik, senar 3 juga naik. Tapi menurut saya sih ini toleransinya masih oke lah ya, soalnya masih bisa di setem di penyetel senar yang di belakang. Nah, itu yang di awal saya maksud, itu posisi skrup saddle tremolo yang untuk menyetel senarnya itu ada di tengah ya. Jadi suatu saat senar berubah lebih kenceng bisa kita kendorin, atau senar lebih rendah juga bisa kita kencengin. Nah, ini toleransinya masih dapat ya disetel di penyetel belakang. Nah, satu lagi memang pada penguncian senar di ujung stang itu, ketika dikunci memang senar agak sedikit naik ya. Saya rasa ini toleransinya masih oke lah. Nah, ini cara gitar nyebut R-nya itu skrup handle-nya dikencengin dulu kalau bisa ya. Jadi getarnya lebih terasa.